Dahulu kala di lautan yang luas sering terjadi pertarungan antara ikan hiu sura dengan buaya. Mereka bertarung hanya karena berebut mangsa. Keduanya sama-sama kuat, sama-sama tangkas, sama-sama cerdik, sama-sama ganas, dan sama-sama rakus. Sudah berkali-kali mereka bertarung, belum pernah ada yang menang ataupun kalah. Akhirnya mereka mengadakan kesepakatan. "Aku bosan terus-menerus bertarung, buaya," kata ikan sura. "Aku juga, Sura. Apa yang harus kita lakukan agar kita tidak lagi bertarung?" tanya buaya. Ikan hiu sura yang sudah memiliki rencana untuk menghentikan pertarungan dengan buaya segera menerangkan, "Untuk mencegah pertarungan di antara kita, sebaiknya kita membagi daerah kekuasaan menjadi dua. Aku berkuasa sepenuhnya di dalam air dan harus mencari mangsa di dalam air. Sedangkan kamu berkuasa di daratan dan mangsamu harus yang berada di daratan. Sebagai batas antara daratan dan air, kita tentukan batasnya, yaitu tempat yang dicapai oleh air laut pada waktu pasang surut." "Baik, aku setujui gagasanmu itu," kata buaya. Dengan adanya pembagian wilayah kekuasaan, maka tidak ada pertarungan lagi antara sura dan buaya. Keduanya telah sepakat untuk menghormati wilayah masing-masing. Tetapi pada suatu hari, ikan hiu sura mencari mangsa di sungai. Hal ini dilakukan dengan sembunyi-sembunyi agar buaya tidak mengetahuinya. Mula-mula hal ini memang tidak ketahuan. Tetapi pada suatu hari buaya memergoki perbuatan ikan hiu sura ini. Tentu saja buaya sangat marah melihat ikan hiu sura melanggar janjinya. "Hai sura, mengapa kamu melanggar peraturan yang telah kita sepakati berdua? Mengapa kamu berani masuk sungai yang merupakan wilayah kekuasaanku?" tanya buaya. Ikan hiu sura yang tak merasa bersalah tenang-tenang saja. "Aku melanggar kesepakatan. Bukankah sungai ini berair? Bukankah aku sudah bilang bahwa aku adalah penguasa di air? Nah, sungai ini kan ada airnya. Jadi juga termasuk daerah kekuasaanku," kata hiu sura. "Apa? Sungai itu kan tempatnya di darat, sedangkan daerah kekuasaanmu ada di laut. Berarti sungai itu adalah daerah kekuasaanku." Buaya pun ngotot.
Oh, tidak bisa. Aku kan tidak pernah bilang begitu. Kalau di air hanya air laut, tetapi juga di sungai, jawab ikan hiu sora. Kau sengaja mencari gara-gara, Sora? Tidak, kukira alasanku cukup kuat. Dan aku memang di pihak yang benar, kata Sora. Kau sengaja mau mengakaliku. Aku tidak sebodoh yang kau kira, kata buaya mulai marah. Aku tidak peduli kalau kau bodoh ataupun pintar. Yang penting air sungai dan air laut adalah kekuasaan gua, kekuasaanku. Sora pun tetap tak mau kalah. Kalau begitu, kau memang bermaksud membohongiku. Dengan demikian perjanjian kita batal. Siapa yang memiliki kekuatan yang paling hebat, dialah yang akan menjadi penguasa tunggal, kata buaya. Bertarung lagi? Siapa takut? Tantang Sora dengan panggahnya. Pertarungan sengit antara ikan hiu sora dan buaya terjadi lagi. Pertarungan kali ini semakin seru dan dahsyat. Saling menerjang dan saling menerkam, saling menggigit dan saling memukul. Dalam waktu sekejap, air di sekitarnya menjadi merah oleh darah-darah yang keluar dari luka-luka kedua binatang itu. Mereka terus bertarung, mati-matian tanpa istirahat sama sekali. Dalam pertarungan yang dahsyat ini, buaya mendapat gigitan ikan hiu sora di pangkal ekornya sebelah kanan. Selanjutnya ekornya itu terpaksa selalu membelok ke kiri. Sementara ikan sora juga tergigit ekornya hingga hampir putus. Lalu ikan sora kembali ke lautan. Buaya puas telah mendapat dan telah dapat mempertahankan daerah. Pertarungan antara ikan hiu yang bernama Sora dengan buaya ini sangat berkesan di hati masyarakat Surabaya. Oleh karena itu, nama Surabaya selalu dikait-kaitkan dengan peristiwa ini. Dari peristiwa inilah kemudian dibuat lambang Kota Madya Surabaya, yaitu gambar ikan sora dan buaya. Nah, namun ada juga yang berpendapat bahwa Surabaya berasal dari kata sura dan baya. Sura berarti jaya atau selamat, sedangkan baya berarti bahaya. Jadi Surabaya berarti selamat menghadapi bahaya. Bahaya yang dimaksud adalah serangan tentara Tartar yang hendak menghukum Raja Jawa. Seharusnya yang dihukum adalah Kertanegara, karena Kertanegara sudah tewas terbunuh, maka Jayakatwang yang diserbu oleh tentara Tartar. Setelah mengalahkan Jayakatwang, orang-orang Tartar merampas harta benda dan puluhan gadis-gadis cantik untuk dibawa ke Tiongkok. Raden Wijaya tidak terima diperlakukan seperti ini. Dengan siasat yang jitu, Raden Wijaya menyerang tentara Tartar di pelabuhan Ujung Galuh hingga mereka menyingkir kembali ke Tiongkok. Selanjutnya dari hari peristiwa ini, kemenangan Raden Wijaya inilah yang ditetapkan sebagai hari jadi Kota Surabaya. Terima kasih.